Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai hari akhir kelak. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan bab 2 tentang interaksi sosial dan norma sosial. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan diberikan kelapangan sehingga kita dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa persiapkan buku tulis kalian, buku mandiri kalian, dan alat tulis kalian. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP ITQ Bina Insani, coba kalian buka buku mandiri kalian halaman 43. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang interaksi sosial dan norma sosial. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata norma? Jika sudah, berarti kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan norma itu. Jika belum, maka kita akan membahas tuntas apa yang dimaksud dengan norma. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, yang dimaksud dengan norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Atau mudahnya, norma adalah suatu aturan atau ketentuan dalam bertingkah laku di dalam suatu masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan masyarakat. Kemudian, norma yang mengatur masyarakat disebut dengan norma sosial. Norma sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu norma sosial formal dan norma sosial non formal.
Norma sosial formal adalah norma yang bersumber dari lembaga masyarakat dan biasanya tertulis. Contohnya seperti aturan negara, kemudian peraturan daerah, surat keputusan, dan lain-lain. Ini biasanya berasal dari lembaga negara dan biasanya tertulis. Kemudian norma sosial non formal, yaitu norma sosial yang biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contohnya kaidah dan aturan yang terdapat di masyarakat. Contohnya seperti pantangan, kemudian aturan, keluarga, dan adat istiadat. Selanjutnya, pembagian norma berdasarkan daya pengikatnya. Dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat, norma dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu cara. Cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi berupa cemoohan atau ejekan. Misalnya nih, cara makan. Di Indonesia itu umumnya makan menggunakan tangan kanan. Nah, apabila ada seseorang yang makan menggunakan tangan kiri, dia akan mendapatkan cemoohan. Misalnya nih contohnya, jangan makan pakai tangan kiri dong, ganti dengan tangan kanan. Nah, cemoohan ini merupakan sanksi yang paling lemah. Selanjutnya yaitu kebiasaan. Kalau kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Norma ini adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada cara. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebagian besar anggota masyarakat disebut dengan tradisi. Contoh dari kebiasaan ini misalnya cara bertamu. Misalnya nih, ketika kita mau masuk ke rumah orang lain, itu umumnya harus mengucapkan salam terlebih dahulu atau mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah aturan yang diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atas kontrol terhadap anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan masyarakat menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Kemudian, tata kelakuan ini sanksinya lebih berat karena tidak hanya cemoohan atau ejekan. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat ini umumnya tidak tertulis, tetapi memiliki sanksi
baik langsung maupun tidak langsung. Sanksi dapat berupa dikucilkan, kemudian penolakan langsung dari masyarakat. Biasanya orang-orang yang melanggar adat istiadat akan dijauhi oleh masyarakat, kemudian dikucilkan dari masyarakat. Bahkan ada yang dikeluarkan dari masyarakat itu apabila pelanggarannya sudah termasuk berat. Selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Apabila kita amati interaksi sosial antar individu, kemudian antar individu dan kelompok, maupun interaksi sosial antar kelompok menjadi awal terbentuknya lembaga sosial, kemudian kelompok sosial maupun organisasi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terciptanya lembaga atau kelompok sosial masyarakat. Apabila tidak ada interaksi sosial, maka lembaga sosial maupun kelompok sosial tidak akan terbentuk. Kemudian, norma sosial dalam masyarakat juga dapat berjalan dengan baik apabila terbentuk lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini berfungsi untuk salah satunya untuk mengawasi masyarakat. Kemudian, lembaga atau institusi sosial dapat terbentuk melalui dua cara. Yang pertama, secara tidak terencana dan secara rencana. Secara tidak terencana maksudnya lembaga itu lahir secara bertahap. Biasanya terjadi saat masyarakat dihadapkan pada permasalahan atau berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang penting. Kalau di buku ini contohnya terbentuknya bank. Nah, lembaga ini awalnya kan tidak ada. Kemudian ketika masyarakat mempunyai masalah, misalnya dalam menyimpan uang atau apa, nah akhirnya terbentuk bank. Kemudian yang kedua yaitu lembaga atau institusi sosial yang terbentuk secara terencana. Maksudnya lembaga terlahir atau terbentuk melalui suatu proses perencanaan yang matang dan teratur. Nah, jadi yang kedua ini, pembentukan lembaga sudah diatur dan direncanakan di hari-hari yang kemarin gitu. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani. Kemudian lembaga sosial mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Itu tadi cakupan lembaga sosial. Lantas,
Apa sih fungsi lembaga sosial? Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem atau pengendalian sosial. Itu tadi fungsi lembaga menurut Surjono Sukanto. Kemudian fungsi lembaga sosial menurut Horton dan Hun itu ada dua, yaitu fungsi nyata dan fungsi terselubung. Fungsi nyata yaitu fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat. Kemudian fungsi terselubung yaitu fungsi yang tidak disadari dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. Santriwan dan santriwati SMPIT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.